Ya karena Muslim nggak tahu, Ribet makanya aku, mereka kalau maksudnya diomongin itu pusing. Ih, pusing ah, pusing. Ya karena Islam kalau sunat, pusing aku Islam kalau tidak tahu diagama. sunat itu apa. Tahu Sebentar, coba saya tanya untuk dulu, Nara. kebersihan, untuk kesehatan. Baik, oke, dalilnya di mana? Aku nggak tahu dalilnya itu. Yang penting itu untuk kesehatan. Nah, makanya saya Bang, bilang bang memang Islam betul. itu Aku adalah agama ngarang bebas. Saya kasih tahu Nara, begini. eh Makanya saya tulis begini, gini, sedikit Nara bisa tanggapi. Islam itu sudah pasti salah, udah pasti, udah dijamin itu Islam itu udah pasti salah. Begini, Islam sebenarnya Muhammad ini asal usulnya itu dari Muhammad. Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu sunat. Ih, sunat nih orang Yahudi ikutan biar mengikuti ajaran terdahulu. Tetapi sayang seribu sayang, ketika umat muslim sunat, sunatnya umat muslim itu tidak yang dimaksud dengan sunat yang ada di dalam perjanjian lama. Sunat di dalam hukum Taurat itu dilakukan kepada setiap pria yang berumur 8 hari. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah sementara umat muslim sunat nggak peduli. Nggak ada sunat muslim 8 hari itu nggak ada. Muslim sunat ketika kapan saja dia mau perlu sunat. Dan sunatnya memang nggak jelas mau buat apa. Akhirnya dikarang-karang lah untuk kebersihan. Sekarang saya mau tanya nih. eh, Sedikit Nara. tunggu tunggu tunggu, aku Sedikit. tanya dulu. Perempuan Tunggu. sunat nggak? Sebentar saya tanya. Perempuan sunat nggak dalam agama Islam? Sebetulnya dia mau disunat boleh, nggak disunat pun boleh. Nggak Dalilnya mana? dianjurkan. Dalilnya mana? Dalilnya aku nggak tahu, Bang. Nggak tahu lah. Yo nggak tahu. Yang Mau penting tanya saya. dalilnya nggak, dalilnya aku nggak tahu karena kalau perempuan itu bisa disunat ataupun bisa boleh enggak. Jadi Ya, tidak terus Nara, dibenarkan. kamu kalau Tapi kok kesini kalau laki-laki gitu diwajibkan? ngapain? Kamu kesini cuma jawab nggak tahu terus, gimana? Bukan, aku kan gini. Abang bilang Kristen ribet, tapi lebih ribet lagi. Aku rasa itu Islam lebih ribet lagi. Ribetnya Pagi-pagi Islam aku itu gini. semalam Ribetnya Islam itu adalah ribet akan hal-hal yang bahkan mereka orang Islam sendiri nggak tahu. Contoh. Kalau sholat tangannya harus begini. Kenapa harus begini? Terus harus begini. Ada yang bilang di perut begini, ada yang bilang di dada begini. Mumat. Saya tanya, kenapa harus begini? memang betul. Betul kan? Terus tangannya harus begini-begini. Betul gak? Itu semua ada artinya, Bang. Ada Oke, coba sekarang saya tanya. Ketika umat muslim sholat, takbiratul ihram. Begini tangannya, betul? Betul nggak? Apa? Kenapa harus begini? Ya. Kenapa tangan harus begini? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sini, ada yang depan begini. Coba, yang mana yang benar? Kan yang simpel aja, nggak mungkin, hai, kan tak mungkin gitu kan, tak mungkin, hai, pasti, Iya, kenapa ya, begini? Kenapa begini? ya itu tadi bang, kan kita nggak mungkin, kita tadi mau menyapa Allah nggak mungkin, woi, kan nggak mungkin gitu. Iya, kenapa begini? Udah sekarang gini aja bang, memang itu Islam. Nah, makanya saya bilang mumet. Memang Islam mumet, rumit. Banyak aturannya. Makanya udah rumit tidak pasti masuk surga. Sudahlah rumit. Sudahlah rumit, sudahlah nggak tahu kenapa begitu, sudahlah sholat 5 kali sehari, pusing, ganggu kerjaan. Setelah itu dikatakan mudah-mudahan kamu masuk surga. Makanya saya umpamakan masuk Islam itu seperti masuk menerima lowongan kerjaan yang bunyinya begini. Bekerjalah kepada saya dengan kerja yang sebaik-baiknya, semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, akhir bulan mudah-mudahan kamu saya gaji. Itu Islam tuh kayak begitu. Memangnya gini ya bang. Apakah ada di agama lain itu
dijaminkan surga. Kalau Apa memang kata ada Tuhan di Yesus? agama lain dijaminkan surga, Oke, apa kata Tuhan Yesus? aku nggak Akulah ikut Islam, Bang. Eh, banyak dengar delay dulu. dia. Silakan. Seandainya ini Hmm. ini dengeri dulu aku ya. Hmm. Seandainya di agama lain ada menjanjikan surga, di agama lain itu diterima di surga itu, pasti aku pindah ke sana. Karena Islamnya kan repot. Pagi-pagi mesti bangun, mesti mandi, puasa, banyak istighfar, banyak, kan repot kan? Ya udah tahu ruwet, kenapa diikutin? Sayangnya, Bang. Sayangnya di Al-Quran, di surga itu tidak menerima agama lain kecuali Islam. Itu aja, Bang. Itu aja yang tuntutan jadi apaan kami. Baik. Justru inilah makanya Kalau saya ada bilang agama nih lain teman-teman. yang bisa menjaminkan yang diterima di surga sana, banyak orang pindah, Bang. Oke, baik. Karena yang diterima di sana cuma umat Nabi Muhammad, Bang. Yang Sungguh diterima di surga. hayalan Makanya saja. Hayalan saja. Makanya itu pun, baik. Bang, betul, Baik. Makanya dengar dulu lah saya ngomong. Oke, silakan. Makanya di sana itu nanti disempurnakan. Bukan yang setelah berbuat dosa nanti dijanjikan masuk surga, langsung masuk surga. Enggak, Bang. Orang Islam sendiri pun nanti enggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa itu tidak segampang itu, Bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu, Bang, yang diterima cuman agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuma umat Nabi Muhammad. Oke, sudah? Yang ada di surga. Dah. Baik, saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Islam. Mana tidak benar? Katanya mau ditanggapi. Boleh nggak ditanggapi? Boleh ditanggapi? Boleh. Abang ini banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Qur'an, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya. Kita adu Al-Qur'an versus Al-Cungur. Baik. Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya. Surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul ma kuntu, ya. Qul, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan
tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Saya akan bacakan ya. Hadisnya sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu di dalam Oh. Islam aja, Kalau Bang. saya harus ada Dalam dalilnya. Nih. Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih, ya. Nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah benar sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih, ya kan? Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Nih ya, sebentar. Bahwa kata beliau Muhammad itu tidak benar dijamin masuk surga. Supaya umat muslim jangan atau umat muslim berhenti menebar hoax. Perhatikan ini. Ini dalam acara buka puasa nih ya. Dengarkan. Nih, dengarkan. Hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya. Satu hal dulu, tidak benar. Saya ulang, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Kan? Udah sekarang gini aja, Bang. Memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggalin neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang Bukan masuk surga itu umat lain. muslim? Mana dalilnya? Tengok di Al-Quran. Bang, itu Kalau ada ayat tafsir-tafsir Quran yang abang baca mengatakan itu bahwasanya keliru. umat muslim Keliru masuk tuh. surga, saya terjun dari Monas. Mana? Mana dalilnya umat muslim masuk Dari kemarin surga? abang kan tak terjun. Yang Kalau memang ada, abang- dengarkan, kalau memang dengarkan Nara. You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Hmm. Di dalam Al-Quran, surat An-Naba, ayat 30, 31, 33, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan. Nggak ada bilang nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ, clear nggak ada. Wah, Itu hanya apa? Duh, Kalau kebun anggur, Bang, Anda akan tahu nggak dikasih itu? gadis-gadis montok. Waduh, ini nggak ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. iya karena kamu masih Islam makanya kamu nggak tahu itu.
Coba Kenapa kamu aku tahu masuk itu, pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya. Kita Ah. akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis yang you baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini, Bang, baca ayat aja salah dengungnya aja udah salah arti. Ya Misalkan masalahnya kan ini kan yang Al-Fatihah. kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Dia itu tulisannya. Baik, saya akan bacakan memang ya. betul. Waduh. Contohnya gini dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan Mulai biasa aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja yang Ada dibahas. dua arti, Bang. Berarti yang Iya, dalil-dalil yang you baca intinya, itu oke, salah. intinya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan, dan sungai susu. Itu Dan betul. gadis-gadis yang berpayudara bontok, betul nggak? Nggak ada, itu udah ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Baik, kita Tidak akan semua kita bisa akan dapat. bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka Di ini dalam orang-orang Al-Quran, yang sekali nekat lagi, Bang. nih. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, menulis coba artinya baca itu, ini. dia salah- Coba baca salah ini. dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqaiba. Nggak ada- Ini loh, coba baca ini. nggak pakai step, Bang. Nggak Wakaiba. Waqaiba As- atroban. nggak pan- Waduh. Apa arti waqaiba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya? Ini loh Quran surat Bang, An-Naba itu- ayat 33. Salah- Ini. Itu salah dengungnya itu. Makanya aku nggak berani baca karena Salah takut salah dengung. Salah baca. Aduh, mendengung Gini loh, Bang. aja. Gini aja, baca Al-Fatihah. Gini aja. Baca Al-Fatihah Gini aja. Kalau Gini aja, Miss nah, Nara. kalau dia salah Gini aja, kamu punya Quran gak di situ? Sedikit. Salah artinya. Gini. Ada. Oke, kamu punya Quran gak di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba. Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Aduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti. Salah arti itu. Ya coba dibaca situ, coba. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah Pahala jangan dibaca. diberi. Baca. Pakai An-Naba 30, 31, 32, 33. Coba baca. Lagi halangan, Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, bener di gadis-gadis montok. Ya, bukan, nggak ada gadis-gadis bontok yang ada. Ya udah coba baca. air Coba susu. baca Yang 31, ada 32, yang 33. ada air susu. Baca. Yang Coba. ada air dijanjikan air Baca susu. dulu 31, baca 31-nya, baca 31-nya. Air susu dan buah-buahan. Baca 31. Sesungguhnya Oke, dia agak minus. Coba, Abang, di situ Ya, apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca kamu tidak percaya, silakan. Udah, Abang baca dulu.
Ya baca saja kan kamu, gampang sih baca itu, silakan. Udah minus banget nampak bang. Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi di saja situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, Tapi di Nara. Tapi di Nara, situ pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok itu nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena salah. kamu Ha. gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu, gadis-gadis montok, Nah Ya itu kan? versi bidadari, versi bidadari. yang Itu bukan nggak ada versi gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari Itu surga bukan yang versi ada. saya, Bukan- itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Gunadi, nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di situ. belajar dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja tidak mau, dibawa dulu sana. Heran saya dengan mereka ini.